Di minggu yang pertama bulan Juli kita bersyukur karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang mulai takut ke gereja, takut jangan sampai ada gempa saudara ya. Saya bilang kemanapun kita pergi ya selama kita percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi penolong dan tempat perlindungan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema untuk bulan Juli ini adalah revival dan disiplin seorang murid Kristus. Dan untuk hari ini kita akan belajar dengan tema suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya saya memberikan tema sendiri yaitu gaya hidup gaya hidup baru seorang murid Kristus ya. Gaya hidup seorang murid Kristus itu adalah punya kesukaan untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Mengapa saya menambahkan melakukan dengan setia? Karena ada banyak orang kalau di awal-awal itu semangat gitu ya. Kalau habis ikut KKR, ada konser, ada kegiatan-kegiatan rohani, habis ikut retreat dia on fire gitu, semangat, berapi-api. Tapi dengan berjalannya waktu lama-lama akhirnya padam juga. Bukan seperti itu gaya hidup seorang murid Kristus yang sudah hidup baru ya. Tetapi seorang murid Kristus dia terus mempraktekkan firman Tuhan ya. Dia punya komitmen seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter pada ibadah doa malam beberapa hari yang lalu, hari Kamis. Mengatakan bahwa kita harus komitmen, kita harus konsisten ya. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Supaya kita menjadi murid Kristus yang sesungguhnya bukan hanya belajar firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya kita juga harus mendisiplinkan diri kita untuk mempraktekkan itu dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam satu kisah dalam Alkitab diceritakan bahwa suatu saat Yesus dalam pengajarannya gitu ya, setelah dia mengusir setan, kemudian dalam pengajarannya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, kemudian ada seorang ibu gitu ya, seorang wanita gitu ya, seorang wanita yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh kasih menolong orang-orang sakit, mengusir setan, memberitakan Injil. Dia sangat terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya cerita tadi sore bahwa kita ini mama-mama ya, kita ini para mama, anak kita yang wisuda, anak kita yang naik pangkat, anak kita yang pejabat, tapi kita mama yang lebih heboh daripada mereka ya. Padahal torang ini cuma antar anak pergi kuliah, tapi torang yang coba selfie di kampus gitu. Jadi orang pikir orang yang kuliah padahal anak yang kuliah. Anak sendiri biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan biasa kan ada istilah gini, anaknya yang naik pangkat ya, dia mungkin kalau di anggota gitu, dia seorang anggota, mungkin dia letnan gitu ya. Tapi mamanya seolah sudah lebih jadi jenderal gitu ya. Karena biasalah kita mama-mama gitu ya, untuk kekaguman kita ya. Di mana-mana, karena saya juga seorang mama ya, saya juga seringkali mengalami hal itu ya. Anak kita yang diwisuda jadi dokter, tapi orang yang jadi dokter spesial gitu ya. Ada teman yang dia tinggal di Palu, anaknya tinggal di Jakarta. Dia yang balogat Jakarta gitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus dalam pelayanannya, kemudian ada seorang wanita yang berkata begini, sungguh berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui engkau ya. Ini perkataan wanita yang menunjukkan kekagumannya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28 dikatakan ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu ya, tentang membahas ayat sebelumnya ya, tentang mengusir setan dan lain sebagainya, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ia pun berkata, Yesus berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayatnya yang ke-28 ini seringkali dikutip oleh para hamba Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan kemudian berkata, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya karena apa? Karena Tuhan Yesus itu
tidak minta pengakuan, tidak minta atau tidak haus validasi seperti layaknya banyak orang seperti ahli-ahli Taurat gitu ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya. Yesus tidak minta pengakuan dari manusia. Dengar tuh, itu ibu betul apa yang dia bilang, tidak seperti itu. Tetapi ini kata Yesus, tetapi Yesus menjawab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Itu yang berbahagia. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Kita minta pengakuan, kita minta validasi dari orang. Supaya mereka tahu ya ini saya ini sarjana loh, saya ini punya kedudukan, saya ini seseorang. Bukan. Tapi Yesus bilang bahwa lebih berbahagia lagi adalah orang yang bukan saja mendengar perkataan Allah, tetapi mendengarkan perkataan Allah dan menjalankan. Terjemahan sederhana Indonesia menulis, tetapi Yesus berkata jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, ya. Jadi bagaikan mata uang dari dua sisi ya, yang tidak bisa dipisahkan antara mendengarkan firman Allah dan melakukan. Antara kita membaca firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berbangga, jangan kita merasa puas bahwa kita sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu penting sekali, tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Tanpa kita mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri, ya. Kita yang pernah ikut CCA Cerdas Cermat Alkitab, yang menghafal ayat-ayat Alkitab, kemudian wah sudah belajar mati-matian gitu ya. Itu bagus, itu baik. Saya tidak bilang tidak baik, itu baik. Tetapi pertanyaannya adalah firman Tuhan yang kita hafal mati, firman Tuhan yang kita baca, ya apakah kita sudah lakukan atau belum? Atau hanya sebatas pengetahuan kita, hanya mengisi pengetahuan kita saja dan kita tidak pernah mempraktikkan firman Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini saya mengajak kita dari tema yang saya sampaikan di atas tentang gaya hidup baru seorang murid Kristus, maka kita akan melihat apa yang surat Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari seberapa banyak seseorang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ya seberapa jauh ia melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya dihafal, firman Tuhan bukan hanya sekedar diketahui, selanjutnya diperdebatkan ya, kita mulai debat gitu ya, oh ini begini dan seterusnya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengan teman-teman full timer itu membesuk ada jemaat gitu ya. Kemudian suami dari jemaat ini kemudian mereka suami istri ibadah di sini ya, tapi yang sebenarnya yang sakit itu adalah ibu. Kemudian suaminya bilang, itu di Alkitab sebenarnya tidak ada yang bilang kita harus beribadah. Yang dibilang sana pertemuan. Coba baca di Ibrani itu. Janganlah kamu menjauhkan pertemuan-pertemuan. Tidak ada dibilang ibadah. Saya bilang, Pak, pertemuan itu kan apa sih yang dilakukan dalam pertemuan itu? Kan ibadah gitu ya. Itu ternyata di gereja waktu adakan pertemuan, apa orang cuma kongko-kongko atau cuma putar film? Kan tidak, orang sementara ibadah gitu ya. Wah itu bahasa aslinya itu proskuneo segala macam dia sampaikan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang belajar firman tetapi untuk berdebat gitu ya. Supaya dilihat wah dia jago, dia hebat. Tapi firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa firman Tuhan itu
untuk kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang diajarkan bagian ini tentang pentingnya kita memiliki gaya hidup baru, yaitu kesukaan untuk terus belajar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari sebagai murid Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang hafal firman, ada banyak orang yang baca firman tetapi dia tidak mempraktekkan, dia tidak belajar ya. Kita cuma hanya baca-baca tapi kita tidak punya keinginan untuk terus belajar. Apa sih yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Sehingga tidak mengherankan akhirnya ada yang namanya cocologi gitu ya, cocoklogi gitu ya. Dicocok-cocokkan, oh ayat ini, oh ayat itu, oh pas buat dia gitu ya. Apalagi kalau umpamanya waktu khotbah kemudian bilang, aduh pas sebenarnya untuk si bapak ini, untuk si ibu ini. Dan dia tidak pernah berkata, untuk saya firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus pernah katakan kepada Timotius, dia katakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Apa tujuannya? Supaya Timotius tidak menyesatkan orang. Sebab dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Injil Lukas, kalau saya tidak salah ya, Yesus pernah bilang bahwa kalau ada di antara kamu yang menyesatkan salah satu dari anak ini gitu ya, kita bisa bicara itu anak kecil tapi juga mungkin mereka yang masih kanak-kanak rohani. Kemudian karena kita orang itu tersesat karena pengajaran kita, Yesus bilang lebih baik orang itu dikalungkan kilangan di lehernya kemudian tenggelamkan gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak berguna, dia hanya menyesatkan orang lain. Itu sebabnya mengapa kita terus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kami juga para hamba Tuhan di tempat ini terus belajar firman Tuhan, bukan karena kami sudah khotbah, bukan karena sudah menyandang gelar sarjana atau apa di belakang gitu kemudian berhenti belajar. Tidak, kami terus belajar supaya apa? Supaya kami tidak menyesatkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, karena ada satu saat nanti kami para pengajar ini akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kami sampaikan kepada jemaat. Nah, hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah bahwa ada bahaya ya, ada bahaya yang kita akan alami jika hanya mendengar tanpa melakukan firman Tuhan. Ada bahaya jika hanya menjadi pendengar saja tanpa kita mempraktikkan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Ada banyak orang yang kita dengar orang bilang begini, buat saya itu kita dengar firman Tuhan sudah cukup, tidak perlu mempraktekkan. Alkitab bilang orang yang seperti ini dia menipu dirinya sendiri, bukan saya yang bilang tapi firman Tuhan yang bilang bahwa kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak mau menjadi pelaku firman, maka kita menjadi seorang yang menipu diri sendiri. Orang yang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak mempraktekkan, sekali lagi dia hanya menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, menipu diri sendiri adalah bentuk kebohongan paling berbahaya. Karena apa? Karena merusak kemampuan kita untuk melihat kebenaran dan menghargai diri sendiri. Ya saya tidak bisa pastikan, tapi paling tidak mungkin kita pernah ya, karena kita untuk menutupi sesuatu kita berbohong ya, kita menipu orang lain mungkin walaupun mungkin tidak secara langsung tapi mungkin melalui kata-kata kita saja gitu ya. Itu pun kan waktu kita mengerti firman itu kan sudah kita merasa bersalah. Oh Tuhan ampuni saya karena saya sudah menipu orang lain. Nah ini diri kita sendiri kita tipu saudara ya. Bukan cuma orang lain kita tipu, diri kita sendiri kita tipu. Karena apa? Karena kita hanya mendengar firman Tuhan tapi kita tidak mempraktekkan firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa menipu diri sendiri adalah bentuk kebohongan yang paling berbahaya. Karena apa? Kita sedang merusak kemampuan kita untuk melihat kebenaran dan menghargai diri kita sendiri. Berikut ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan tentang bagaimana seseorang menipu dirinya sendiri. Yakobus 1 ayat 26 dalam terjemahan ayat yang terbuka dikatakan begini. Jika seseorang mengira bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dia menipu hatinya. Dalam terjemahan yang lain dia menipu dirinya sendiri. Ketaatannya itu sia-sia. Iya. Mungkin kita merasa bahwa saya ini orang yang beribadah.
Kegiatan ibadah apa di gereja yang saya tidak ikuti? Saya ikuti semua dari Selasa ada Fokus, Rabu ada WBI, ada The Kings, ada Pro X gitu ya. Kemudian hari Kamis ada doa malam. Kalau Jumat dulu kan ada SMK ya. Sabtu kan tidak ada. Minggu saya hadir 4 kali ibadah. Apa yang kurang? Tetapi firman Tuhan bilang bahwa tetapi dia tidak dapat mengendalikan lidahnya. Terjemahan baru dikatakan dia tidak bisa dia tidak bisa mengekang lidahnya. Alkitab berkata dia menipu dirinya sendiri dan ketaatannya itu sia-sia. Kita merasa bahwa kita yang sudah paling yang sudah setia dengan gereja ini, kita sudah banyak membantu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, tidak bisa mengendalikan lidah kita sedang menipu diri kita. Yakobus 1 ayat 26 dari ayat yang sama tapi terjemahan yang lain dikatakan begini. Jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Bayangkan saudara, orang tahu kita ini orang Kristen. Tiap hari Minggu ke gereja. Tiap hari-hari tertentu tentang Alkitab pergi ke gereja. Tetapi karena kita tidak bisa menjaga lidah kita. Alkitab berkata bahwa kita sedang membohongi diri kita. Dan kekristenan itu tidak ada artinya sama sekali. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Pernah dengar orang bilang, ngoni ini berdosa, kita nyanda saya tidak. Mama ini, papa ini paling suci dalam dunia. Mama tidak pernah bohong, mama tidak pernah mencuri, mama tidak, kita mulai sampaikan semua yang menyangkut dosa dan tidak ada pada kita. Kita merasa bahwa kita orang yang paling suci. Dan penulis surat Yohanes berkata, Allah tidak berada di dalam hati orang tersebut yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya manusia sejati yang tidak berdosa, karena dia adalah Allah sejati, hanya Tuhan Yesus. Di luar itu, nabi yang hebat sekalipun, nabi yang bahkan yang menerima 10 hukum Allah yaitu Musa, dia juga berdosa saudara, gitu ya. Ibu dari Tuhan Yesus pun juga berdosa, itu sebabnya dia minta pengampunan, gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita berpikir bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita dan Allah tidak ada dalam hati kita. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan begini, janganlah kamu menipu diri sendiri, siapapun yang merasa pandai dalam ilmu duniawi, tinggalkan saja ilmumu itu, biarlah kamu dianggap bodoh di mata manusia, yang penting kamu menjadi bijak di mata Allah. Ayat ini jangan Bapak Ibu salah mengerti lalu berkata, enggak usah kuliah, enggak usah sekolah. Itu Alkitab bilang tinggalkan. Bukan itu, maksudnya adalah karena karena ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan, ilmu dunia ini, kemudian kita menyangkal Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Paulus berkata, tinggalkan ilmu duniawimu itu saudara ya. Di salah satu universitas di Jogja yang sama-sama satu yayasan dengan kampus saya STI, yaitu UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, punya moto ya, keseimbangan antara iman dan ilmu. Karena ada banyak orang karena mengejar ilmu pengetahuan, mengejar titel, mengejar supaya dia bisa S1, S2 dan seterusnya, akhirnya dia menyangkal imannya, gitu ya. Itu sebabnya kalau ada yang mau kuliah ke Jogja, ya bisa ke UKRIM saudara ya. Galatia pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan begini, karena kalau kamu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa daripada siapapun. Orang-orang yang selalu minta validasi, pengakuan dari orang lain. Dia merasa bahwa saya lah yang paling berjasa untuk gereja ini, ya, untuk semua aset-aset di gereja ini. Kalau bukan saya, tidak ada, gitu ya. Saya yang paling banyak membantu. Alkitab bilang bahwa jika dirimu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama,
termasuk juga pekerjaan Tuhan, termasuk apapun yang lain, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kita lupa bahwa ada banyak orang juga yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu, tapi mereka tidak perlu menyampaikan, mereka tidak minta validasi dari orang lain. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara, ya saya pun juga pernah seperti gitu. Kita sering kali umpamanya gini, umpamanya mau ibadah di rumah kita, mungkin mau fokus atau ibadah-ibadah apa, kemudian sok mendung, ini sok gelap gitu ya, langsung turun kesaksian. Puji Tuhan, tadi saya masuk di kamar, saya berdoa, saya berlutut, saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong supaya tidak hujan. Ya, kita lupa bahwa ada orang lain juga di sana yang berdoa dan kita merasa karena doa saya hujan tidak turun. Padahal di tempat lain ada orang yang berdoa supaya hujan karena terlalu panas gitu ya. Karena terjadi kekeringan. Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini paling penting gitu ya untuk menolong orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari bacaan kita dari Yakobus pasal yang pertama tadi memperingatkan bahwa orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan firman, dia sedang menipu dirinya sendiri. Pengetahuan Alkitab yang banyak tidak selalu menghasilkan kedewasaan seseorang jika dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, jika dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya, banyak orang yang senang dengar-dengar khotbah di YouTube tuh baik, saya pun juga demikian. Wah, ikut-ikut KKR, seminar, baca buku, tapi maaf, gagal menerapkan, mempraktekkan firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mempraktekkan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang atau apa yang kita harus kita pahami, kita harus ketahui sebagai murid Tuhan yang mau belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah firman yang menyingkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Firman melalui firman Tuhan ini menyingkapkan siapa Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Waktu kita belajar firman Tuhan kita memahami, oh ternyata saya kurang ini, saya kurang itu, saya harus lakukan ini. Ada yang kita harus tambahkan, ada yang kita harus kurangi gitu ya. Ada yang kita harus bagi seperti gitu. Waktu kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita ya. Dan dalam ayatnya yang ke-24 ini saudara ya. Mulai dari ayat yang ke-23-24 ini menggunakan metafora cermin untuk menggambarkan ada beberapa kebenaran rohani yang kita akan dapatkan. Bahwa firman Tuhan itu sebagai cermin. Firman Tuhan berfungsi untuk apa? Menyingkapkan keadaan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita tahu seperti apa kita yang sesungguhnya. Tidak ada cermin yang berbohong saudara ya. Saya lupa, saya pernah dengar cerita atau saya pernah lihat atau gimana saya lupa ya. Ada cermin yang mereka mungkin sudah didesain khusus gitu supaya kita yang gemuk seperti gini waktu berkaca, waktu bercermin gitu kelihatan kurus. Itu manipulasi saudara ya. Tapi cermin yang sesungguhnya kalau saudara tidak percaya, nanti sebelum pulang dari gereja ini mampirlah ke kamar mandi atau ya di lobi ada cermin. Dan saudara lihat bahwa cermin itu tidak pernah membohongi. Kalau orang gode, kalau orang kurus gitu ya. Kalau rambut kita lurus kelihatan di situ. Dia bukanlah rambut lurus kemudian kemudian ikal atau rambut kita hitam kemudian jadi pirang. Tidak saudara ya. Jadi cermin itu menunjukkan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan itu menyingkapkan keadaan rohani kita yang sebenarnya sama seperti cermin secara fisik. Memperlihatkan apa yang sesungguhnya dari hidup kita. Yang kedua, mendengar saja adalah sebuah kebodohan. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan lalu melupakan seperti apa yang dikatakan oleh surat Yakobus ayat yang ke-23 tadi ya. Dia mengamat-amati dirinya, kemudian setelah itu waktu dia bergeser sedikit saja dari cermin itu, maka dia sudah lupa ya. Tai lalatnya yang kecil tadi di sini di mana? Mungkin tapi dia tidak pas kena, mungkin kalau agak besar saudara bisa, oh ini. Tapi kadang-kadang kan meleset juga ya. Tadi kita sudah atur rambut kita, tapi ternyata waktu kita lihat lagi, wah ternyata ada yang salah seperti gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan tanpa mengubah hidup kita adalah hal yang sesungguhnya tidak masuk akal.
di mana saudara dan saya harusnya kita terus diperbaharui melalui firman Tuhan. Itu sebabnya pentingnya tindakan nyata dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan hanya mengamat-amati muka kita di depan kaca, kemudian setelah itu kita lupakan. Kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Karena apa? Melalui firman Tuhan, Tuhan menyingkapkan dosa kita, kelemahan kita, motivasi kita yang tidak benar ya, dan areal kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaharui? Siapa yang bisa memperbaiki hidup kita ya? Dalam tulisannya yang lain Paulus katakan kepada Timotius bahwa firman Tuhan itu berguna untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Merubah kelakuan kita. Siapa yang dapat merubah kelakuan kita? Firman Tuhan yang kita baca ini. Mungkin suami kita, istri kita sudah berkali-kali bilang begini, jangan Pak, jangan Bu, jangan sayang toh orang tua kepada anak, tapi tidak didengar. Kita hanya bisa bilang gini, biarkan firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut John Calvin, ini adalah gambaran orang yang menipu diri sendiri karena mereka hanya mengingat kebenaran secara dangkal tanpa membiarkannya mengubah hidup mereka. Kalau kita hanya baca dan kita tidak punya komitmen untuk mempraktekkan firman Tuhan, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya terus belajar dan terus belajar akan firman Tuhan dan mempraktekkan. Sampai kapan? Bukan sampai putih rambut, bukan, tapi sampai menutup mata. Matthew Henry berkata begini, sekalipun kita mendengar khotbah setiap hari dalam seminggu dan seorang malaikat dari surga adalah pengkhotbahnya, namun jika kita hanya mendengarkan saja, itu tidak akan pernah membawa kita ke surga. Pendengar semata adalah penipu diri sendiri, dan penipuan diri sendiri pada akhirnya akan terbukti sebagai penipuan terburuk. Saudara, kalau kita, walaupun setiap minggu kita dengar khotbah, bahkan Matthew Henry berkata bahkan malaikat menjadi pengkhotbahnya, tapi kalau kita hanya berhenti, hanya mendengarkan saja dan tidak pernah mempraktikkan firman Tuhan, maka kita adalah seorang penipu. Bukan cuma penipu, tapi penipu terburuk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yakobus 1 ayat 24 berkata begini, dia hanya tahu bentuk wajahnya selama berada di depan cermin, tetapi begitu pergi dia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya. Itu sebabnya kita terus belajar firman Tuhan, jangan kita seperti orang yang hanya melihat wajahnya di kaca dan kemudian melupakannya. Yang ketiga, yang terakhir, ada berkat bagi orang yang melakukan firman Allah. Ya, Tuhan kalau memerintahkan kita supaya ini, jangan ini, apa yang kita harus lakukan. Selalu ada berkat yang kita terima ya. Ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-25 Yakobus 1 dalam pembacaan kita tadi dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Kebanyakan kita kalau baca ayat, hanya ayat yang terakhir, lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Itu yang kita kutip, itu yang kita ambil, itu yang kita posting. Dan kita lupa bahwa sebelumnya ada ayat yang berkata jika kita senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia mengingatnya, melainkan dia melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak rugi ya. Tidak akan pernah merugikan kita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berkomitmen ya, berkeputusan untuk apa? Terus belajar firman Tuhan, terus belajar. Mungkin ini yang sudah kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara dan saya membaca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu selesai, kita kembali lagi. Dan saya selalu menyarankan begini ya, kalau di kelas SMK itu, kalau di kelompok itu saya selalu bilang gini, kalau kalian sudah selesai baca dari terjemahan baru gitu ya, Kejadian sampai Wahyu,
kembali lagi baca gitu ya. Terjemahan yang lain akan banyak terjemahan saudara bisa bisa download di HP saudara. Kemudian ini kan Alkitab yang saya pegang ini Bapak Ibu, ini kan terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya. Biasa suami baca yang terjemahan yang biasa yang Bapak Ibu pegang. Tapi saya baca ini karena ada banyak hal-hal yang biasa waktu suami baca, biasa kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, suami saya tanya, apa penjelasannya di situ, apa yang ditulis di situ ya. Itu bertujuan supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi mengerti karena ada bagian-bagian dalam firman Tuhan itu yang bahasanya kita susah untuk mengerti gitu ya. Bahasa-bahasa yang agak sulit kita mengerti dan kita bersyukur bahwa Alkitab kita itu terus terjemahannya bukan bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya tidak pernah direvisi saudara ya. Tapi terjemahan ini terus direvisi supaya kita semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah puas karena engkau sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan kau merasa sudah puas. Terus baca, kembali lagi baca dan baca firman Tuhan ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya menghadapi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja adalah ketika kita mengenal dengan benar siapa Allah kita melalui firman-Nya dan mempraktekkan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat menjamin ketenangan di dunia ini. Saudara mau pergi ke negara manapun ya. Kita dulu berpikir, waduh saya mau ke daerah ke Eropa. Wah enak di sana. Mereka sekarang dalam keadaan kepanasan saudara ya. Ada keluarga yang di Belanda dia bilang gini. Suaminya itu orang Belanda, dia orang satu kampung dengan saya. Dia bilang kalau saya di Palu itu sudah terbiasa di Palu dengan matahari yang satu orang satu gitu ya. Hari-hari ini kan juga kita di Palu rasanya matahari satu orang satu saking panasnya gitu ya. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana itu kan sesuatu hal yang mereka terbiasa hidup di daerah yang dingin. Jadi pas waktu panas memang merah semua mukanya. Suaminya itu yang orang Belanda. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat memberikan ketenangan kita, jabatan kita gitu ya. Sampai kapan sih jabatan itu melekat pada diri kita? Kita mungkin berpikir bahwa saya ini orang penting, saya kenal orang-orang tertentu. Mungkin 1-2 kali mereka bisa membantu, tapi untuk seterusnya tidak. Tapi malam hari ini ada kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita yakini, yang kita imani. Dan firman-Nya yang kita selalu baca, renungkan dan mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Menjadi jaminan bagi kita bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah menjanjikan masa depan yang buruk, tapi Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun keadaan dunia hari ini menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan kita, membuat kita jadi tidak tenang, asam lambung naik dan segala macam waktu dengar berita-berita gitu ya. Ada yang kirim sama saya itu video, saya tidak perlu sebut siapa orangnya gitu ya. Di video bahwa tanggal 7 bulan ini ya, 7 Juli gitu ya, akan terjadi apa gitu ya. Saya tidak mau lagi baca nonton seterusnya saudara, karena dari judulnya sudah ini ya. Saya bilang waduh ada teman full timer kami itu mau menikah gitu ya. Janganlah gitu ya. Nah ada banyak hal-hal yang seringkali kita dapatkan yang tanpa kita saring baik-baik. Kemudian kita share ke orang lain dan orang menjadi takut hanya karena apa? Informasi yang belum tentu benar. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan yang menjadi jaminan dan jawaban bagi kita. Karena itu saudara, mari kita berkomitmen untuk tidak hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkan dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Tuhan lebih tertarik pada kesetiaanmu daripada ketenaranmu. Mungkin kita menjadi orang-orang yang tenar, tetapi Tuhan lebih tertarik pada kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Kesetiaan bukanlah melakukan sesuatu yang benar sekali saja, tetapi melakukan hal yang benar berulang-ulang kali, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Mungkin hari ini karena orang melihat kita, wah kita melakukan firman Tuhan. Tapi yang benar adalah melakukan firman Tuhan berkali-kali terus menerus, bahkan ketika orang tidak melihat kita. Alkitab tidak diberikan sebagai informasi bagi kita. Ada banyak orang mencari informasi melalui Alkitab. Tetapi ingat,
Alkitab diberikan kepada kita, firman Tuhan diberikan kepada kita. Untuk apa? Mentransformasi hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin diperbarui. Mengalami revival menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Untuk alami revival, seorang murid Kristus harus komitmen untuk membaca firman Tuhan dan mempraktekkan setiap hari dengan konsisten. Keputusan itu ada pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk mengalami revival yang sesungguhnya sebagai seorang murid yang sejati. Keputusan ada pada kita, bukan kepada orang lain. Untuk tetap komitmen membaca firman Tuhan dan tetap setia mempraktekkan firman Tuhan dengan konsisten. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat, 2 hari yang lalu ya, saya ke pasar kemudian saya memikirkan saya masak sayur asam gitu ya. Karena biasanya setelah suami sudah pensiun, jadi saya di radio hanya Senin dan Sabtu karena itu hari libur ya. Jadi saya berkomitmen untuk menyiapkan makanan di rumah, jadi tidak beli kecuali mungkin dalam keadaan mendesak seperti gitu ya. Saya sampai di rumah saya sudah olah beli semua ini sayur-sayur dan kemudian saya masak. Saudara tahu hampir selesai, hampir masak. Dan baru saya sadar bahwa ini bukan sayur asam karena asam Jawanya tidak ada. Ya. Sayur asam itu akan disebut sebagai sayur asam kalau ada asam Jawanya. Kalau tidak ada asam Jawanya gitu, mau asam Sulawesi, mau asam apa gitu, bukan sayur asam namanya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita gitu ya, kita disebut sebagai murid Kristus ya, identik dengan gurunya. Guru kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang walaupun adalah Allah itu sendiri. Dia selalu membaca firman Tuhan. Dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? D.L. Moody sebagai yang terakhir, D.L. Moody menulis begini. Bacalah Alkitab karena Alkitab akan membaharui pikiran kita. Mengubah hati kita dan mentransformasi hidup kita. Saudara, sebagai ayat terakhir saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda karena malam hari ini 90% anak-anak muda. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Boleh minta tolong multimedia? Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Saya baca dulu ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari ditulis begini. Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Anak-anak muda, bukan karena engkau anak pendeta, bukan karena engkau anak majelis, bukan karena engkau Kristen dari sejak kecil, karena engkau sudah jadi anak remaja, ya, kemudian pemuda gitu ya, lalu engkau bisa mempertahankan hidupmu agar tetap bersih. Bukan itu, tetapi firman Tuhan dengan kalian terus menerus membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu akan mengcover saudara, akan menolong saudara, akan melindungi saudara dari pergaulan yang menghancurkan kalian. Ada banyak cara-cara sekarang yang bisa menghancurkan anak-anak muda. Saya juga punya anak muda 2 di rumah ya. Hanya dengan firman Tuhan. Nasihat mama papa kalian mungkin sudah tidak mempan di telinga kalian. Mungkin tiap hari dengar atau baca mama papa bawa WA. Nah jangan lupa beribadah, jangan lupa baca firman. Mungkin kalian sudah bosan. Tapi ingat hanya firman Tuhan yang bisa menolong kalian. Ketika engkau baca firman Tuhan dan mempraktekkan dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kalian, memampukan kalian.